Selamat siang Abang Teteh, izinkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afia Jesnur Kastelus. Saya dari kelompok 13 pada praktikum 132 pada shift 1. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul 1, yaitu tentang estimasi parameter. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal tersebut menggunakan dua software, yaitu ada RStudio dan Minitab. Untuk soal ini kita dapat baca sekilas. Oke. Saya bacakan nomor 1 sampai 3, kemudian kita akan buat detail-detailnya dan langsung kita kerjakan di software yang sudah dibutuhkan. Nah, di sini saya akan membacakan untuk soal nomor 1. Sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan listrik per bulan. Dari hasil survei 120 rumah tangga, dimana diperoleh rata-rata pengeluaran sebesar 450 dengan simpangan baku sebesar 75.000. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk rata-rata pengeluaran listrik semua rumah tangga di daerah tersebut. Nomor 2, sebuah lembaga survei ingin mengetahui proporsi penduduk di suatu kota yang menggunakan kendaraan listrik. Dari hasil survei terhadap 800 orang, ditemukan bahwa 320 orang menggunakan kendaraan listrik. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik tersebut. Dan soal terakhir ada sebuah pabrik ingin mengetahui variasi dan simpangan baku produk yang dihasilkan. Sampel acak dari 12 produk menunjukkan simpangan baku sebesar 0,8 kg dengan asumsi berat produk berdistribusi normal. Hitung interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku berat produk di pabrik tersebut. Nah, di sini kita akan mengerjakannya pakai software RStudio dulu. Tapi sebelum itu saya sudah merangkum untuk diketahui detailnya di Word. Nah, ini versi sudah dibuat bagian dari detail-detailnya. Untuk nomor 1 tadi dia N-nya 120, S-bar-nya 150.000, populasi simpangan bakunya 75.000, tingkat kepercayaan 95%, dan untuk alfa ini dapat dari mana? Alfa didapat dari 1 dikurang 0,95 atau 90%, sehingga sisanya itu adalah. Nah, di sini untuk nomor 2 diketahui N800 seksi 120, proporsinya itu 320 per 800. Percaya 95%, dan nomor 3 itu ada N12 seksi 0,8, tingkat kepercayaannya 90%, dan alfa 0,5, dan ini menggunakan distribusi normal asumsi data. Kita ke RStudio. Di sini saya sudah membuat penjabaran terkait dan untuk kita buat di RStudio. Nah, ini sudah saya masukin berikannya. Sekarang kita tinggal melihat hasilnya. Untuk nomor 1 itu ada penjabaran terkait sampel, simpangan baku, populasi, ukuran sampel, dan tingkat signifikasi. Nah, di sini kita cari nih berapa sih nilai Z-nya itu. Z ini harus kita ketahui terlebih dahulu ya, supaya kita tahu nih Z kritisnya berapa. Dan dia itu biasanya dirumuskan dengan Z A per 2 atau Z alfa per 2. Untuk Z-nya itu sendiri kita dapat 1,95. Nah, berapa standar errornya? Standar error itu rumusnya akar dari S per N, dimana untuk dari S per N itu kita dapat nilainya 6846,532. Kemudian untuk bagian batas bawah dan batas atas salah kepercayaannya, di sini kita dapat mengetahui lower bound-nya itu dengan cara X bar dengan Z A per 2 dikali dengan standar error sama dengan upper bound, karena kita hanya memiliki perbedaan di angka min dan plusnya. Mana kalau upper bound sendiri itu adalah Z bar ditambah Z
A/2 dikali SE. Nah, di sini kita dapat cetak hasil dari nomor 1 tersebut. Oke, nah di sini kita dapatkan selang kepercayaan 95%. Pada nomor 1 itu tadi kita rata-rata pengeluaran. Jadi interval kepercayaan 95% untuk rata-rata pengeluaran listrik semua tangga di daerah tersebut itu berada di antara 436,581 sampai dengan 463,419. Lanjut ke soal nomor 2. Di mana nomor 2 diketahui rata-rata sampel, simpangan baku, ukuran sampel, tingkat simplifikasi. Kita cari nih interpolasi untuk Z-nya sama seperti yang tadi. Selalu ingat ya, ini Z/A/2. Nah, di sini kita dapat nilai itu sebesar 1,95994. Kemudian untuk standar error sendiri, nah di sini kan kita pakai proporsi kan ya. Kalau proporsi itu dia rumusnya SE-nya bukan seperti yang tadi, melainkan SE sama dengan akar dari proporsi dikali dengan 1 kurang proporsi per N. Nah, di sini kita dapat nih untuk SE-nya itu berapa sih? SE-nya itu kita dapat adalah 0,01732,051. Lanjut ke batas bawah dan atas selang kepercayaan. Nah, di sini sama dengan yang tadi. Bedanya kita pakai proporsi ya. Jadi di sini bagian bawah itu proporsi dikurang Z. Jadi kalau di situ proporsinya itu dikurang dengan Z/A/2 dikali dengan standar error-nya. Untuk batas bawah, untuk batas atas itu ada proporsi ditambah dengan Z/A/2 dikalikan dengan standar error-nya. Kemudian di sini kita cetak hasilnya di mana berapa sih standar errornya dan berapa juga selang kepercayaan itu. Nah, di sini kita dapat nilai Z itu 195 dan untuk selang kepercayaannya pada interval kepercayaan 90% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut itu berada pada rentang 0,36604 sampai pada 0,4339476. Oke. Kemudian nomor 3 kita ketahui tadi kan ada ukuran sampel, simpangan baku sampel, variasi sampel, tingkat simplifikasi, dan dasar kebebasan. Nah, di sini kita mencari nilai chi-square dari tabel untuk DF sama dengan simplifikasi. DF itu adalah dasar kebebasan. Di sini untuk chi-square batas untuk chi-square batas bawahnya itu sebesar untuk di sini untuk chi-square bagian batas bawah itu ada 0,975, sedangkan untuk batas atas itu ada 0,025. Nah, di sini kita run dulu. Nah, dapat nih untuk berapa sih chi-square untuk batas bawahnya tuh? Chi-square untuk batas bawahnya itu tadi yang 0,175 dan 0,2025 itu derajat kebebasannya ya. Kemudian untuk batas bawahnya itu chi-square batas bawah itu sebesar 21,92005 dan untuk batas atasnya itu 3,815748. Kemudian kita hitung nih interval kepercayaan untuk variasi itu ada bagian bawah dan bagian atasnya itu, dimana bagian bawahnya itu N dikurangi 1 dikali dengan S kuadrat dibagi dengan chi lower atau
bagian batas bawah. Kemudian yang variasi uppernya itu ada N per 1 dikali X kuadrat per C upper atau bagian atas. Nah, kemudian di sini atau batas atas. Kemudian di sini cara terlebih dahulu untuk variasinya. Untuk interval kepercayaan simpangan baku itu ada lower upper, lowernya itu ada square dari variasi upper, sedangkan untuk upper itu ada square dari variasi upper. Nah, kemudian kita dapat nih cetak hasilnya, di mana kita dapat untuk interval kepercayaan 90% untuk variasi simpangan baku berat produk di pabrik tersebut itu untuk variasi sendiri berada di antara 0,32 1,672 sampai dengan 1,844,985 serta untuk simpangan bakunya itu sebesar 0,5667161 sampai pada 1,358,302. Oke, sekarang kita sudah selesai nih cari dengan R Studio dengan kemudian kita lanjutkan dengan Minitab. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke software Minitab. Nah, di Minitab sendiri itu kita nomor 1 kan ya, kita ingin menentukan apa-apanya. Kita klik start, basic statis, kemudian kita pilih yang one sample sheet. Nah, di sini kita kan punya data, jadi kita pilih yang summarize data. Oke, kemudian sampel size kita itu adalah 120. Sampel mean atau rata-rata kita 450. Oke, dan simpangan baku kita adalah 75.000. Options kita menggunakan confidence itu 95. Oke. Nah, ini kita dapat untuk soal nomor 1 di mana rata-ratanya itu tadi rata-rata pengeluaran listrik semua rumah itu sebesar. Nah, untuk misalnya kita dapat rata-rata dari pengeluaran listrik semua rumah dari daerah tersebut itu sebesar 43681 sampai dengan 463,419. Kemudian untuk soal nomor 2 itu ada di proporsi. Nah, kita cari proporsi basic statis one proportion. Nah, kita ini data number of event itu kita ada 320 ya. Kemudian number of itu kita ada 200 dan untuk confidence-nya 95% serta untuk ini kita masukkan ke norma affirmations. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut dengan interval 95% itu berada di rentang 0,366,052 sampai dengan 0,43394. Lanjut ke soal nomor 3. Tadi soal nomor 3 kita nentuin variansi sama simpangan baku. Nah, itu ada 2 kali ya, berarti ada one variance. Di mana variasi itu ada pertama itu kita variansi sample size itu 12 dan sampel variasi ini sampel variasi kan tadi kita dapatkan kalau S kuadrat kan ya, berarti X kuadrat sama dengan 0,8 kuadrat, berarti jadi 0,5. Bagi functions itu 20%. Oke, nah di sini kita dapat untuk yang variasi berat produk itu di antara 0,321 sampai 1,845. Nah, satu lagi kita cari untuk yang dia simpangan baku. Nah, dia simpangan baku berarti di sini sample standard deviation. Kemudian di 0,8 itu kan ada 8 kilo. Option 90%. Nah, di sini kita dapat untuk yang B-nya itu di mana tingkat kepercayaannya itu untuk simpangan baku produk di antara 0,567 sampai 1,358. Sekian dari penjelasan terkait jawaban
tugas mingguan pada modul tersebut. Apabila ada salah satu modul perangkat tas, saya mohon maaf. Terima kasih ya Bunda.